Halo teman-teman, balik lagi di T4Play. Udah lama banget ini nggak bikin video vlog ya. Jadi kali ini mumpung saya ada barang baru kemarin ya, yaitu knalpot yang saya beli. Ini kemarin meskipun agak sedikit apes ya kan, tapi kita langsung aja bisa coba untuk di test ride-nya ya. Pastikan kalian nanti bertanya-tanya untuk impresi test ride-nya seperti apa. Oke, jadi ikuti terus videonya sampai selesai. Jadi karena belum dipanasin motornya, coba kita panaskan terlebih dahulu ya, sebentar. Dan sambil ngecek suaranya seperti apa. Kayak gini ya. Untuk posisi cool start, suaranya seperti ini ya. Oke, setelah ini nanti sudah cukup panas mesinnya, jadi langsung aja nanti kita masuk ke video vlognya. Hey teman-teman, jadi ini karena mumpung hari Minggu sih, jadi saya bisa bikin videonya pagi-pagi kayak gini. Jadi ya untuk video test ride kali ini ya mungkin fokus di pembahasan seputar knalpot kemarin yang saya beli. Dan mungkin ada teman-teman yang masih bingung kenapa yang kemarin knalpotnya nggak saya balikin ke penjualnya. Itu ya karena saya malas ribut cuy. Dan juga saya kemarin butuh cepat karena mau untuk ya acara lah, ada acara motor gitulah intinya sama teman-teman. Jadi ya pengennya langsung cepet dipakai dan ya gitulah. Pokoknya memang nggak sempet dibalikin intinya. Jadi ya mau nggak mau saya terima barangnya kayak gini dan saya ngeluarin duit lagi untuk beli glass wall dan ngelas sarangannya. Jadi untuk suaranya kayak gini ya teman-teman, di RPM bawah atau menengah, nggak berisik sih. Memang khas knalpot Sukigi kan di setiap motor kayak gini. Hanya saja ya setelah saya ganti glass wallnya pakai warna putih, karena kan yang dari bawaan sana dari penjualnya isinya ya ampun sedikit banget tuh. Kayaknya kalau di perbandingan mungkin cuma satu bungkus deh. Nih suaranya kayak gini nih kalau digas tinggi. Jadi memang ketimbang knalpot Sukigi, punya motor saya yang satu lagi yang Jupiter 5TP, menurut saya knalpot yang ini agak sedikit lebih keras sih setelah saya ganti glass wallnya gitu. Hanya saja saya karena kurang berpengalaman di bagian knalpot gitu. Ada yang bilang sih memang kalau ganti glass wall umpama banyak malah sebenarnya nggak bikin adem, tapi agak sedikit lebih keras kayak gitu. Katanya sih kayak gitu. Cuman saya kurang paham sih, apa memang saya ngasih glass wallnya kurang atau kebanyakan gitu. Karena saya kemarin beli 3 bungkus tuh, tapi setelah saya gulung, kan saya masukin digulung ya, di sarangannya digulung ada 2 bungkus. Nah pas 2 bungkus itu udah gede banget ukuran glass wallnya, jadi saya masukin aja ke knalpotnya. Dan itu pun lumayan sulit karena ngepres banget. Nah aku pikir sih berarti ini udah cukup nih 2, nggak mungkin dimasukin 3 gitu. Dan hasilnya suaranya agak sedikit keras sih. Ya mungkin bagi teman-teman yang biasa pakai knalpot racing yang bacot gitu mungkin nggak terlalu keras, tapi bagi saya pribadi kalau pas lagi digas ditarik ya kayak gini contohnya, agak masih keras lah, tapi sedikit sih memang. Sebenarnya jujur saya masih lebih suka ketimbang knalpot maksud saya lebih suka knalpot Sukigi yang ada di motor yang satu lagi sih. Cuman kalau mau ditukar kayaknya ukurannya beda deh di inletnya. Yang motor saya satu lagi yang si Orange 5TP, inletnya kayaknya lebih gede deh dikit. Kalau yang saya beli nih
knalpot Sugiki dengan inlet 30 mm dengan spek motor saya yang 128 cc dengan klep ukuran masih standar. Saya rasa masih cukup enak dan nggak terlalu kecil lah. Yang pasti nggak ngempos, itu udah pasti. Hanya saja ya teman-teman, leheran knalpot yang saya beli kok warnanya berubah ya, agak jadi warna ungu kayak gitu ya. Ini kan yang saya beli itu yang tipe stainless. Apa memang kalau stainless di knalpot kalau kena panas kayak gitu ya? Karena pas awal masang terus saya pakai buat riding yang selama 30 menit itu loh, yang terus tahu-tahu motor suara knalpotnya itu cempreng banget. Nah, itu terus warna leheran knalpotnya agak sedikit berubah. Gak tahu tuh kalau stainless kayak gitu yang ore apa gimana, aku ya kurang paham lah. Mungkin teman-teman bisa nambahin di bawah gimana. Dan juga di silinsernya, di bagian yang nyambung ke leheran itu dari segi catnya itu agak sedikit luntur gitu. Intinya catnya kurang bagus lah, nggak kayak yang di Jupiter 5TP saya itu kualitas catnya itu lebih bagus gitu. Aku jujur lumayan kecewa, tapi ya nggak saya balikin karena ya kembali lagi ke alasan yang pertama, karena saya butuh. Untuk performa sih lumayan ya motor saya ini, karena untuk tarikan atasnya jadi lebih ngisi ketimbang pakai knalpot standar ya kan. Dan juga di putaran atasnya itu jadi lebih ngejambak gitu loh intinya. Jadi mungkin di sini kita coba tes performanya ya, meskipun sebenarnya ini motor saya belum maksimal karena ECU masih standar dan juga noken juga masih standar. Untuk mencapai 100 km jadi cepet banget sih cuy, serius. Padahal ini inletnya kecil loh, nggak di 50 mm inletnya, tapi untuk segi performa lumayan lah. Hanya saja ya untuk putaran bawahnya itu agak sedikit kurang, karena ya kembali lagi ke karakter motor Jupiter Z1 itu kan sebenarnya RPM-nya atau torsinya ada di RPM tengah sampai ke atas ya. Nah, karena knalpot ini kan tipenya itu leherannya bukan leherannya, sorry, silindernya panjang, jadi ya lebih untuk ke karakter putaran atas. Jadi di motor Z1 ini ya apa ya, jadi putaran atasnya makin nendang, tapi putaran bawahnya itu agak kurang apa ya, kurang nambah dikit lah. Tapi sebenarnya untuk overall performance ini enak. Kalau nggak salah di channelnya Mas Rangga Lifetime ya kan, yang pakai Z1 juga, itu agak sedikit apa ya, bilang katanya knalpotnya agak ngempos. Nah, kalau di motor saya ini justru nggak ngempos. Ya mungkin karena spek motornya beda ya, karena punya Mas Rangga itu kan masih standar ya, kalau punya aku kan nggak. Mungkin itu salah satu alasannya.
Dan enaknya ini buat nafasnya jadi berasa lebih panjang gitu loh. Namun karena saya ini kan masih pakai oli diesel ya, jadi ini posisi mesin belum panas banget, jadi agak sedikit ya akselerasinya lah nyala. Makanya mungkin nanti aku akan coba ganti pakai oli mesin bensin. Jadi memang tadi saya nyoba kalau nggak nunduk cuman sampai 110 sih di speedometer ini. Kalau sambil nunduk tadi hampir di 120, di sekitar 119 di speedometer. Cuman yang memang speedometer saya itu lebih akurat ketimbang Jupiter Z1 kebanyakan, karena racikan dari gear speedometer pakai punya Mio 5TL dan ban depan pakai ukuran 80-80. Nah, biar teman-teman sedikit lebih percaya nih, kita coba buktikan di GPS. Ini kebetulan saya pakai GPS di motor saya, maksudnya di HP ya. Ini saya masukin ke saku. Kita coba lihat kalau di GPS dapat berapa kilometer. Karena kalau di motor Jupiter Z1 yang benar-benar standar bannya gitu, kalau di speedometer itu 115, aslinya itu cuman 103 kalau nggak salah. Nah nih 111 km kalau di GPS, dan di sini di 119, jadi selisihnya dikit, cuman 8 km, dan melencengnya nggak begitu jauh. Apalagi kalau di bawah 100 km itu ya akuratnya lumayan oke gitu. Kalau di beberapa hari kemarin malah saya udah pernah nyoba tembus di 114 km per jam. Nih, ini pas 114 km per jam kalau di speedometer itu 120 gitu. Tembus di 114 km per jam dengan ukuran gear belakangnya itu masih standar, masih di 41 gitu. Jadi sebenarnya saya nge-bore up kayak gini selain memang kemarin butuh banget karena udah aus pistonnya atau ring pistonnya sih, sebenarnya ya lebih ke nyari akselerasi gitu. Karena jujur saja ya, kalau masalah top speed itu motor saya mah nggak beda jauh sama yang standar
yang masih 115 cc gitu. Hanya saja akselerasinya dari saat 0 ke 100 itu yang berbeda. Pastilah ya. Kalau mau pengen naikin top speed sih sebenarnya gampang. Selain ECU-nya diganti, noken harus diganti, itu udah beres. Naikin ECU, naikin top speed. Dan kalau kita balik lagi ke masalah di apa ya, di knalpot, itu aku udah cukup lumayan oke lah ya, nggak terlalu komplain lagi karena tenaganya udah cukup enak. Ngomong-ngomong kayaknya mending kita putar balik aja deh. Jadi kita riding minggu ini nggak terlalu lama, hanya cuman ngetes knalpot aja. Tapi mungkin kalau motor saya ini pakai inlet yang sedikit lebih gede, mungkin pakai 50 mili kayaknya, dari segi top speednya lebih tinggi lagi deh. Dan juga ini filter udaranya saya belum coba ganti pakai yang filter udara busa, belum ada duit soalnya. Karena kemarin habis buat ganti busi pakai CR7 HGP. Tapi ya di luar dari apes yang saya rasakan beli knalpot ini, untuk segi performa ya saya udah cukup oke lah, nggak terlalu komplain. Karena dengan tipikal orang macam saya yang nggak suka knalpot yang berisik, knalpot macam ini itu benar-benar ngebantu lah untuk mendongkrak performa, tapi nggak terlalu berisik gitu. Namun ya perlu teman-teman ingat juga, kalau teman-teman pakai knalpot kayak gini dan motor kalian ECU-nya standar, itu kalian wajib setting lagi CO-nya ya di motor Yamaha. Karena kalau ganti knalpot racing dengan CO yang standar, biasanya ya itu bakal meledak-meledak kayak punya saya gitu loh. Bentar. Biasanya kalau gas dilepas itu biasanya meledak-meledak. Apalagi kan motor saya ini sebenarnya wajib ganti ECU racing ya kan. Intinya ya asupan bensinnya diperbanyak itulah, karena sudah bore up kayak gitu. Nah, ECU-nya itu udah saya naikin sebenarnya di plus 15, tapi masih kurang tinggi. Mungkin next rencana jangka pendek saya sharingan CO-nya itu bakal saya naikin ke 22 ataupun 25 gitu. So, dengan harapan knalpot saya itu udah nggak nembak-nembak lagi, karena ya gimana ya, ganggu gitu loh. Jadi jelek kalau nembak-nembak, kalau saya pribadi gitu. Jadi nggak terlalu banyak ya yang bisa saya sampaikan. Kita langsung masuk aja ke kesimpulan. Intinya knalpot Suzuki kayak gini untuk motor-motor standar kalian itu enak banget, adem juga ya. Apalagi biasanya yang orang-orang pada dijual inletnya nggak terlalu gede. Untuk motor standar macam motor bebek di bawah 150 cc itu enak sih, recommended dan gak ngempos kayak gitu. Jadi ya sekian lah ya video dari saya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan komen aja di bawah, takutnya ada yang kelewatan. Jadi silakan kalian komen aja di bawah, oke? Dan jangan lupa klik like and subscribe biar saya dapat AdSense, juga ditonton iklannya. Oke, jangan di skip. Sekian ya video dari saya. Dan terima kasih.